Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa bersua pandang walaupun secara tidak langsung melalui channel YouTube. Ini berkat rahmat, kudrah serta iradah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita untuk mengawali pertemuan kali ini kita akan membahas gerak melingkar, yaitu bab terakhir untuk kelas 10 SMA, setingkat SMA Kita kali ini membawakan materi pokok materi pokok, yaitu materi yang sesuai dengan kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 3.6 atau KD ke-6 dari kelas 10 di semester pertama ini. Nah, sebagai informasi bahwa kita untuk pembelajaran ini membagi dua materi, yaitu pertama materi pokok, yang kedua materi tambahan. Materi pokok tentu saja sesuai dengan kompetensi dasar tiap-tiap bab dan kompetensi yang lainnya adalah tambahan, yaitu hanya potongan-potongan daripada kompetensi yang tercantum dalam KD atau kompetensi dasar yang membutuhkan pengembangan teori, supaya dalam penyajian pokok ini tidak terlalu panjang atau bertele-tele. Baiklah, kita langsung bagian pertama, yaitu tentang periode dan frekuensi. Nah, ini khusus untuk gerak periodik atau gerak yang berulang-ulang, termasuk di dalamnya adalah gerak melingkar. Gerak melingkar itu berulang-ulang, seperti yang kita lihat misalkan kita kasih animasi gerak melingkar dengan kecepatan yang berbeda Nah, itu kita kenal adanya periode dan frekuensi. Periode adalah waktu, jenisnya waktu untuk satu kali putaran tentunya, atau satu kali kejadian. Sedangkan frekuensi adalah jenisnya kecepatan, atau sering tidaknya, berarti cepat tidaknya suatu peristiwa itu. Nah, definisi secara itu bisa langsung dibaca di layar, cuman saya menjelaskan dari segi yang lainnya. Nah, apabila waktu pengukuran atau waktu percobaan itu dicatat sebagai T itu kan, dan jumlah putaran misalkan atau kejadian itu dengan N, maka periode adalah T per N. Sebaliknya untuk frekuensi, berarti banyaknya kejadian putaran itu dengan N dibagi waktu selang waktu kejadian itu atau T. Nah, jelas di sini kan secara kentara sekali bahwa frekuensi kebalikan dari periode, karena dari rumusannya T per N dan N per T. Sehingga kalau dirumuskan T 1 per N, 1 per F dan F 1 per T. Nah, sedikit sini. Nah, misalkan kalau ingin sedikit menggunakan matematis ambil saja salah satu contoh, F adalah N per T. Berarti kalau 1 per F berarti 1 per N per T, kan. Nah, kita ubah ini dari per menjadi kali, berarti 1 per N per T menjadi 1 dikali T per N dibalik. Nah, berarti T per N. Kalau melihat lagi ke atas, T per N ada periode, berarti 1 per F adalah periode. Nah, udah jelas itu saja salah satu contohnya. Kemudian kita lanjut. Nah,
Yang kedua adalah posisi sudut dan kecepatan sudut ya. Di sini kita akan coba jelaskan dulu ya hubungannya dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Dalam kita hubungkan dengan gerak lurus ya, GL gerak lurus ya, termasuk gerak dalam satu dimensi dan gerak parabola ya, parabola ya, parabola singkat aja lah, parabola. Nah kemudian gerak melingkar ya, atau singkatnya GM. Nah, ini yang pertama kalau kita bagi ya. Nah yang kiri itu adalah satu dimensi ya, satu dimensi. Yang kanan ini adalah dua dimensi ya, dua dimensi. Nah itu jadi gerak parabola dua dimensi karena ada sejak adanya pembelokan kan parabola gitu ya. Nah karena ada pembelokan berarti sudah pindah ke dimensi yang lain. Kalau gerak lurus ya, kalau vertikal terus saja vertikal gitu kan ya, walaupun nantinya balik lagi. Kalau datar terus saja datar gitu. Nah jadi tidak ada gerak beloknya ya, berarti dia satu dimensi aja, dimensi datar atau dimensi vertikal. Nah ataupun bisa dimensi miring misalkan ya, maksudnya miring, biasanya miring di dataran, di datar, di bidang datar ya, maksudnya bukan miring atau ya, kalau kita bidang datar misalkan lantai gitu kan. Nah jadi geraknya bisa kemana saja, bisa miring maksudnya nyerong gitu ya. Nah itu satu dimensi. Kalau dua dimensi itu ya satu bidang ya, jadi geraknya satu bidang. Nah kalau ini geraknya satu garis saja ya, jadi tidak ada gerakan belokannya ya, tidak akan memanfaatkan sisi kiri atau kanan, tapi tak akan lurus. Itu satu dimensi. Nah kalau dua dimensi berarti ada bisa memanfaatkan daerah lain gitu kan, artinya bisa belok ya, ke atas atau ke bawah gitu. Nah bisa ke kiri atau ke kanan ya, terlihat. Berarti dengan demikian ini yang tercipta adalah ya, atau yang dipakai adalah sebuah bidang ya. Jadi yang dipakai dalam gerak parabola adalah sebuah bidang gitu. Dalam gerak melingkar juga sama, yang dipakai adalah sebuah bidang, atau bidang itu permukaan kan itu. Nah itu kan. Nah kemudian dalam gerak parabola dan gerak lurus itu kita mengenal apa istilahnya, kecepatan ya, posisi itu kan masih tunggal ya. Jadi istilahnya kalau saya bukakan ini ya, bagi dua ya, ini masih tunggal istilahnya ya, masih satu ya. Nah masih satu, kecepatan satu, percepatan satu ya gitu, kemudian jarak juga satu ya. Tapi kalau di sini maksudnya satu jenis ya. Kalau di gerak melingkar itu ada dua ya, ada dua, sudah terbagi dua ya, dua bagian. Nah contohnya apa ya, pertama tentang jarak ya, singkat aja jarak ya. Jarak itu ada yang linear ya, ada yang biasa gitu kan, sebut saja biasa ya, ada jarak biasa. Nah jarak dalam gerak lurus ya, dalam gerak lurus itu jarak itu kan singkatnya dengan S gitu ya, simbolnya S itu. Nah maka dalam gerak melingkar ya, berarti jarak yang biasa itu yang simbolnya S. Nah gitu kan. Kemudian ada jarak yang lain atau lintasan lain, namanya lintasan sudut atau anguler ya, sudut, singkat saja supaya cepat ya, sudut ya. Maka lintasan sudut atau jarak sudut kita gunakan simbol theta. Nah itu disebut posisi sudut atau lintasan sudut. Kalau yang ini menyebutnya apa gitu kan. Nah tentu saja
kalau melihat sejarah sebelumnya ya ada gerak lurus dan gerak